Lidahmu jangan kau biarkan untuk menyebut kekurangan orang lain, sebab kau punya kekurangan dan orang lain punya lidah. Merantaulah, orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup asing di negeri orang. Pagi hari ini udara cukup dingin, meski matahari sudah menampakkan dirinya di atas langit. Saya berdiam beberapa saat untuk menunggu kehadiran salah seorang teman saya. Janjinya sih di tempat ini. Mungkin ia sedikit terlambat. Wajar. Cowok mungkin. Sebut saja Ustadz Rowi. Ia berasal dari Indonesia, sama seperti saya. Setelah batang hidungnya muncul, kami sama-sama berjalan mencari kendaraan umum. Oh iya, tujuan kita kali ini adalah makam Imam Syafi'i. Perlu menaiki beberapa kendaraan untuk sampai ke makamnya. Kendaraan pertama kita kali ini adalah mobil angkot. Sebut saja Tremco. Perlu membayar 3 geneh atau sekitar Rp2.000 kurang lebih untuk menuju Sayyidah Aisyah, nama jalan yang terkenal di daerah sana. Akhirnya kita pun sampai di Jalan Sayyidah Aisyah. Karena masih sekitar 1 km perjalanan, kita memutuskan untuk menaiki kendaraan berikutnya. Ini adalah kendaraan kita kedua. Sebut saja tuk-tuk, atau yang sering kita kenal dengan sebutan bajai. Hayo, siapa yang belum pernah naik kendaraan ini? Saya saja baru menaiki pertama kali setelah tiba di Mesir. Saya jarang keluar sepertinya. Kita sudah tiba di Jalan Imam Syafi'i. Makam beliau sebenarnya masih ada di depan sana. Namun kita berhenti sebentar untuk menziarahi makam gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Waqi. Ada yang kenal dengan Imam Waqi? Bisa komen di bawah nanti ya. Beliau dikenal sebagai gurunya Imam Syafi'i, di mana ketika Imam Syafi'i mengadu kepada beliau tentang sulitnya menghafal, lalu terciptalah syair Syakautu ila waqi'i su'ahibzi. Kita kirimi Al-Fatihah dulu kepada beliau. Oke, sekarang kita sudah berada di depan makam Imam Syafi'i. Letaknya di Ghorofa As-Sugro. Coba kita intip ke dalam makamnya gimana. Finally, ini adalah makam Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang lebih masyhur dengan sebutan Imam Syafi'i. Seorang mufti besar Sunni Islam, juga pendiri mazhab Syafi'i, dan mujtahid brilian dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Palestina pada 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada 204 Hijriah. Saat kecil, beliau selalu menghabiskan waktunya untuk belajar. Bahkan ketika belajar di kota Makkah, beliau diperintahkan langsung oleh gurunya untuk lanjut mengemban ilmu di kota Madinah, karena ilmu sang guru sudah diserap habis oleh Imam Syafi'i. Lalu beliau melanjutkan pembelajarannya pada Imam Malik di kota Madinah. Tepat di atas makam Imam Syafi'i terdapat kubah kayu berlapis timah dengan simbol perahu. Beberapa menyebut bahwa itu adalah tempat makanan hewan, seperti burung misalnya. Namun yang lebih masyhur, bangunan kubah perahu tersebut adalah simbol bahwa Imam Syafi'i merupakan Bahrul Ulum atau samudra ilmu. Dan di samping makam terdapat Masjid Imam Syafi'i yang dibangun oleh Pangeran Abdurrahman Katkuda pada tahun 1157 Hijriah. Masjidnya sangat cantik. Saya jadi ingin berlama-lama menatapnya.
Makam Imam Syafi'i sendiri terpisah dari masjidnya. Ada beberapa makam di sekitaran makam Imam Syafi'i dari keluarga Salahuddin. Pada makam Imam Syafi'i terdapat imamah berwarna hijau. Saya pernah bertanya tentang imamah tersebut. Dan yang saya tahu dari imamah tersebut adalah simbol bahwa terdapat orang hebat yang dimakamkan di bawahnya. Semakin besar imamah, berarti orang itu semakin alim juga katanya. Karena kami kesini di hari Sabtu pagi, jadi belum terlalu ramai para penziarah. Tak hanya orang Indonesia, berbagai negara yang sedang belajar di Mesir pasti sering mengunjungi makam beliau untuk sekedar mengirimkan Al-Fatihah atau mengaji di sekitaran makam. Bahkan, makam Imam Syafi'i tidak pernah sepi dari para penziarah.